Sebelumnya saya presentasi dulu ya teman-teman. Katakan hadir. Nah, Adi Yudhistira. Hadir. Afnan Widi. Hadir. Ahlan Hidayat. Hadir. Ananda Dwi. Hadir. Mani Adin. Hadir. Nala Priya. Hadir. Irwan Basuki. Hadir. Muhammad Rifki. Hadir. Rani Handayani. Saiful Sekarlintang. Yahya. Zatan Ibrahim Mofik. Hadir. Oke. Hadir semua ya teman-teman? Alhamdulillah. Hari selalu hadir. Nah, teman-teman ini seharusnya hadir. Karena sekolah ini gunanya apa lah? Gunanya ilmu. Ilmunya buat apa? Untuk menunjang masa depan, untuk menunjang masa depan, nama orang, terus cita-cita. Tujuan dari menuntut ilmu. Nah, oke, pada siang hari ini dari pertemuan ini yang akan kita pelajari adalah rangkaian motor listrik dengan kemacetan stabil. Ada yang sudah tahu? Ada. Masa belum tahu? Jadi nanti kita akan belajar mengenai teori apa yang dimaksud dengan pengasutan stabil. Starting stabil itu apa? Cara kerjanya gimana? Rangkaian kontrolnya gimana? Rangkaian kontrol daya dan prakteknya bagaimana? Sebelum masuk ke pembelajaran, saya mengingatkan teman-teman untuk kesiapan Anda dalam belajar instalasi motor listrik. Yang pertama itu ada gambar kabel pengupas, jangan dipegang ya, nanti tidak tersentuh. Kedua, tidak boleh mangan. Ayo, ada yang makan enggak? Terus ada kotak-kotak, jangan dicolong itu tangannya, tidak tersentuh. Terus jangan tidur. Tidurnya nanti boleh, tapi ini harus istirahat. Sekarang nggak boleh. Kita jangan merokok. Ayo. Yang merokok di luar Paris perokok. Dia jangan main handphone. Boleh main handphone, nanti ada setnya kalian harus main handphone. Selanjutnya nggak boleh depresi, nggak boleh galau. Oke teman-teman. Nah, kita akan belajar mengenai instalasi motor listrik. Gimana instalasi motor listrik itu memerlukan beberapa peralatan komponen. Coba sebutkan apa saja teman-teman. Kabel, motor. Nah, yang paling penting adalah motor. Tadi ada sebutkan yang paling penting adalah motor. Apa tuh motor itu apa tuh? Ada yang tahu teman-teman? Roda dua. Dinamo. Apa? Kita coba teman-teman. Dinamo. Ban. Oke. Ya intinya motor adalah beban yang dimana difungsikan sebagai penggerak. Nah, di dalamnya ada motor dan stator. Sekarang masuk ke rangkaian motor pengasuh stabilita. Jadi teman-teman, motor itu memiliki beberapa karakteristik dari tegangan, lalu arus, dan daya. Dimana setiap motor itu berbeda-beda. Nah, di rangkaian stabilita ini dirumuskan untuk bagaimana sih cara starting. Starting itu nyetarter. Punya motor yang dikendari tahu dong? Genjotan mas. Hidupin dia pakai. Genjotan. Terus ada sih pakai haji. Itu namanya dan kalau engkel itu bahasa Indonesia kickstarter. Jadi nganggo kaki, tower sikil. Terus kalau yang pakai tangan namanya otomatis starter. Kita akan belajar itu cara starter, bagaimana cara arus yang bekerja. Nanti ada pengertian fungsi gambar rangkaian
dan kontrol dan pemilihan analisa di masuk. Ya. Untuk teman-teman silakan membuka bukunya. Terus kita akan belajar teori tulis menulis. Ya. Oke, tujuan dan manfaat dari mempelajari statik delta ini yang pertama, setelah penghitungan ini, nah teman-teman ini mampu memasang instalasi rangkaian statik delta sesuai dengan prosedur dan gambar berbeda yang teman-teman buat. Lalu menjelaskan fungsi rangkaian statik delta dan peralatan yang digunakan. Masuk ke materi pertama. Materi pertama adalah pengertian rangkaian statik delta. Tapi sebelum itu, teman-teman saya ingin bertanya, tahu motor? Motor itu terdiri dari berapa lilitan? Motor induksi 3 pasang. Berapa? 3. Ada 3 lilitan. Ada yang bisa nyebutkan lilitannya apa aja? L, S, D, F, S, dan T. Jadi teman-teman, di motor induksi itu ada 3 lilitan di dalamnya. Berarti lilitan ini yang bekerja untuk menggerakkan motor. Nah, di 3 lilitannya ada berapa terminal? Ada 6. Ada counter siapa teman-teman? Tahu ya? Berarti ada berapa lilitan? Lilitannya? RSD terminalnya? Paham ya? Kemudian pengertian penataan statik delta sesuai dengan namanya, yakni statik delta ini statik apa? Delta atau bisa disebut statik delta. Statiknya ini bekerja dengan rangkaian lilitan. Dan nanti lilitan ini akan dipasang secara star. Dan beberapa saat yang dari statiknya akan diubah menjadi rangkaian lilitan delta. Seperti apa nanti akan dijelaskan. Tulis dulu teman-teman. Pengertian rangkaian star delta. Oke teman-teman. Nah, sini yang dimaksud tadi di dalam motor itu ada lilitan. Nah, belasan ini yang sebelah kiri ini dinamakan yang ini nanti disebut dengan rangkaian star karena dua syarat. Ini syarat delta. Ini adalah simbol dari star, huruf Y, dan ini adalah simbol dari delta. Oke, saya cek. Nah, Masnya coba sebutkan pengertian dari pemasukan star delta. Dibaca tulisannya. Sesuai dengan namanya yaitu Sing keras, Pengasutan ini bekerja dengan rangkaian bintang dan beberapa rangkaian bintang terlepas kemudian digandingkan dengan rangkaian Ada yang bisa nyimpulkan teman-teman? Jadi kesimpulannya dalam pemasukan star delta itu starting yang pertamanya start lalu diubah menjadi ke paham? Semakin kalian cepat paham semakin cepat. Yang pertama adalah rangkaian start. Coba saya
dibantu. Tadi motor ada berapa terminal? 6. U, B, ya. Nah, kira teman-teman, kalau berita ini tersambung nggak kira-kira? Jawab enggak? Berita ini ternyata tersambung teman-teman di dalam motor. Nah, untuk rangkaian start bagaimana? Ini rangkaian Delta. Ini adalah gambar dari pasangan atau sambungan lilitan start. Dalam satu motor ini kan mempunyai kumparan 3 termasuk U, V, R, X. R-nya tetap, X-nya di Jumper harus prinsip dari motor. netral. Kenapa kok harus di off kan dulu dan motor harus berhenti? Karena dalam motor ini kan ada namanya starter sama rotor. Rotor itu porosnya, starter itu bisa bergerak. Kalau motor bergerak itu mengandung namanya energi kinetik. Karena mengandung momentum dan kecepatan. Kita berhenti tadi. Tapi saya jenenge energi kinetik. Lah energi kinetik ini ketika bergerak, asumsinya ketika kamu lari, lari itu kembali arah itu dulu apa langsung? Nah motor 3 fase ini muter bolak-balik matikan dulu tiba-tiba harus ke kiri, logikanya kan motorin kanan berhenti dulu langsung ke kiri. Tapi dengan waktu depan poros ada bilang yang nanti nanti rusak mas, nanti kumparannya kesedot mas. Ini dikarenakan energi kinetik ke kanan jebol langsung tiba-tiba balik ke kiri. Starternya itu cepat-cepat terus panas, overheat, short katakan di sini penggunaan satu buah motor ya. Motor ini tentunya sudah motor yang bisa disambungkan dengan start maupun kita coba simulasi. Kita sambungkan lalu kita on kan 1, 2, 3. Tetapi tentunya ada motor tersebut bekerja dengan indikator terdapat lambang start. Artinya motor saat ini dalam kondisi rangkaian start. Rangkaian start menggunakan yang aktif adalah kontaktor utama dan kontaktor kedua. Kemudian di sini ada tombol kedua. Tombol kedua ini difungsikan untuk mengubah rangkaian start ke rangkaian delta. Kita coba dulu. Nah, motor sudah beralih ke rangkaian delta dengan indikator pada motor terdapat tambah segitiga atau delta. Ini juga terdapat 2 buah indikator lampu hijau sebagai kontaktor kondisi. Ini juga dilengkapi dengan tombol off. Lalu tidak lupa menambahkan proteksinya bila terjadi overload. Terdapat lampu bisa diwarna kuning teman-teman. Dari rangkaian ini bekerja menggunakan sistem rangkaian manual di mana tidak ada timer atau kontaktor otomatis yang akan mengubah rangkaian start menuju rangkaian delta. Mungkin ini nanti bisa menjadikan tugas untuk teman-teman bagaimana cara merangkai start delta dengan konsep kinerja. Ini simulasi kali ini menggunakan software simulasi. Nah teman-teman mencoba merangkai pada alatnya masing-masing, nanti lalu kerjakan, gambarkan ini di buku kerja kalian masing-masing. Start delta digunakan untuk mengurangi lonjakan Terus. juga sudah selesai dan saya rasa cukup teman-teman untuk hari ini. Maka pelajaran installasi motor listrik
saya teruskan, saya akhiri. Oh, sebelumnya berarti Iya. sebelum pulang akhirnya Drak. masuk berdoa, pulang. Alhamdulillah.